Jumhur ulama mengatakan disunnahkan sebelum masuk WC itu membaca bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid din bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan nikmat yang begitu besar, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melangkahkan kaki kita di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan apa yang kita cari, apa yang kita tuntut pada sore hari ini mendatangkan keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kita dapat mengambil manfaat dari apa yang akan disampaikan nantinya. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita tentang fikih wanita. Kita masuk pada bab adab buang hajat. Kita baca apa yang dikatakan oleh Syekh di sini dan kita jelaskan. Kata Syekh, adab buang hajat. Sebelum engkau membuang hajat, ada beberapa hal yang disunnahkan untuk engkau lakukan. Di antaranya adalah menutup dan menjauhkan diri dari pandangan orang, terlebih jika buang hajatnya di tempat terbuka. Jabir radhiyallahu taala anhu beliau berkata, suatu hari kami keluar safar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap kali Nabi sallallahu hendak buang hajat, beliau bersembunyi hingga tidak terlihat. Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang masalah bahwasanya kalau kita buang hajat, jangan sampai seseorang itu ketika dia buang hajat nampak kelihatan oleh manusia. Dan salah satu seseorang itu juga diadab di kuburnya adalah ketika dia buang hajat, dia menampakkan auratnya. Nabi SAW pernah bersabda, pernah Nabi SAW melewati dua kuburan. Kata Nabi SAW, innahuma la yu'adzaban wa ma yu'adzabani fi kabirin. Kata Nabi SAW, sesungguhnya dua kuburan ini, orang yang berada di kuburan ini akan diadab, dan tidaklah mereka diadab kecuali pada perkara yang besar, pada dosa besar. Kemudian kata Nabi SAW, amma ahaduhuma fakana la yastatir minal baul wa ammal akhar fakana yamshi bin namimah. Kata Nabi, satu kuburan ini diadab, kata Rasulullah, karena dia la yastatir minal baul, dia tidak menutup auratnya ketika dia kencing. Dan kuburan yang satunya lagi, kata Nabi sallam, ini diadab karena dia suka namimah, suka mengadu domba. Maka di hadis ini, salah satu orang itu diadab di kuburannya adalah dia menampakkan auratnya ketika buang hajat. Entah itu buang air kecil ataukah buang air besar. Maka ini tidak boleh seorang muslim menampakkan auratnya. Dan salah satu kesalahan yang sering kita lihat adalah kalau misalnya di toilet umum, di toilet umum
entah itu di pom bensin dan semisalnya, ketika seseorang mau menuju kamar mandi atau toilet, kadang-kadang sebagian wanita menyingsing bawahannya sehingga nampak kakinya, nampak kakinya ketika dia menyingsingnya, menyingsing bajunya sebelum dia masuk toilet. Ini keliru. Makanya para ulama, fuqaha yang 4 sepakat makruh hukumnya seseorang itu menyingsing bajunya sebelum dia masuk WC. Kecuali dia menyingsing bajunya itu tidak nampak auratnya. Tapi kalau dia menyingsing bajunya, nampak kakinya, dilihat oleh orang, sebelum dia masuk WC, ini tidak boleh. Ini makruh, ini sering kita lihat. Sering terjadi kadang-kadang khususnya di toilet-toilet umum. Adapun di dalam rumah tidak ada masalah. Orang menyingsing bajunya sebelum dia masuk WC. Kalau di rumah itu semuanya adalah mahramnya. Tetapi di tempat luar, ini sering orang tidak perhatian dalam masalah ini. Sehingga kadang mau masuk WC diangkat sebentar, dan orang di belakang itu melihat, kepada kakinya dan pada betisnya. Dan ini tidak boleh. Kemudian yang kedua juga, sebagian laki-laki kadang-kadang ketika mereka tidak menemukan toilet, kadang itu kencing di jalan, mencari tempat kemudian kencing di jalan. Maka ini juga, kita berusaha ketika kita kencing tidak ada toilet dan semisalnya, berusaha tidak dilihat oleh orang. Dan ini apalagi ketika berada di bandara, ada kencing berdiri, beramai-ramai dan semisalnya. Maka kalau seandainya Anda bisa memungkinkan masuk WC, maka masuk WC. Jangan kencing di luar yang mana orang bisa melihat aurat Anda, bisa melihat aurat Anda. Maka ini penting, dan ini bukan azab yang ringan. Salah satu azab di kubur adalah orang itu tidak menutup auratnya ketika kencing. Di dalam sebagian riwayat itu la yastatir minal baul. Dalam sebagian riwayat itu la yatanazzah minal baul, tidak bersih dalam membersihkan kencingnya. Maka riwayatnya ada berbagai macam. Dia diadab di kuburnya akibat dia tidak menutup auratnya. Dalam sebagian riwayat dia diadab di kuburnya akibat dia tidak bersih-bersih ketika kencing. Maka ini penting untuk diperhatikan bagi setiap kaum muslimin dan muslimat ketika mereka buang hajat untuk menutup auratnya. Karena azab, orang membuka aurat di kondisi semacam ini adalah dosa besar. Kemudian kata penulis, menurut saya penulis berlindung atau bersembunyi bagi wanita ketika buang hajat tentu itu lebih ditekankan lagi. Kemudian yang kedua kata beliau, di antara adab buang hajat adalah membaca doa sebelum masuk WC. Di sini Syekh menyebutkan berbagai macam doa, di antaranya adalah doa yang diriwayatkan dalam hadis Anas. Bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is, yang artinya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan syaitan laki-laki dan syaitan perempuan. Pertama Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang dibawakan oleh Syekh ini sebetulnya hadis yang lemah. Khususnya tambahan bismillah di depannya. Kalau Anda perhatikan di sini ada tambahan bismillah. Kalau Anda perhatikan di buku itu ada tambahan bismillah. Ini datang dari hadis Anas bin Malik. Tambahan bismillah ini tambahan yang lemah. Kenapa? Karena di dalam sanadnya ada seorang rawi yang lemah yang bernama Abu Ma'syar. Dia adalah seorang rawi yang jelek hafalannya. Kemudian juga tambahan ini juga datang di dalam sebagian riwayat datang dari Al-Umari. Al-Umari ini meriwayatkan hadis ini dari Abdul Aziz bin Suhaib, dari Anas, dari Nabi SAW. Jadi Ubaidullah Al-Umari ini meriwayatkan dari Abdul Aziz bin Suhaib dari Anas. Sedangkan muridnya Abdul Aziz bin Suhaib yang lain seperti Syu'bah,
Hamad ibn Zaid, Hamad ibn Salamah, Hushaim, Ismail ibn Ulayyah, banyak sekali yang meriwayatkan hadis ini kepada Abdul Aziz ibn Suhaib tidak menyebutkan tambahan bismillah. Oleh karena itu tambahan bismillah ini tidak sahih. Ya. Taib. Apakah disunnahkan ketika kita masuk WC membaca bismillah? Jawabannya adalah terjadi khilaf di kalangan para ulama. Jumhur ulama mengatakan disunnahkan sebelum masuk WC itu membaca bismillah. Apa dalil mereka? Dalil mereka adalah hadis-hadis ini yang disebutkan oleh penulis kitab ini, yaitu hadis Anas. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan tidak disunnahkan, dan ini pendapatnya sebagian mazhab Maliki. Tidak disunnahkan membaca bismillah ketika masuk WC. Dan pendapat kedua inilah pendapat yang benar. Ya, kenapa? Karena tidak ada dalil yang sahih disunnahkan kita membaca bismillah. Kemudian ya, kalau kita mengetahui membaca bismillah ini tidak disunnahkan, taib. Terus apa doa yang benar ketika masuk WC? Doa yang benar ketika masuk WC adalah sebagaimana disebutkan dalam banyak hadis. Ya, di antaranya adalah hadis ya, yang dikeluarkan oleh Anas sendiri dengan tanpa penambahan bismillah. Doanya adalah kana sallam idza dakhala al-khala yaqul Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Ya, kata Anas, sesungguhnya Nabi sallam ketika beliau masuk WC, beliau membaca doa Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is, yang artinya ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan syaitan laki-laki dan syaitan perempuan. Kata doa ini Allahumma inni a'udzubika minal khubusi ini, al-khubusi ini boleh dibaca dengan didommahkan baknya al-khubusi. Boleh juga disukunkan. Boleh kita dommahkan, boleh kita sukunkan. Ya, boleh kita mengatakan minal khubusi atau minal khubusi. Kedua-duanya benar. Baknya itu didommahkan boleh, disukunkan juga boleh. Kemudian apa arti minal khubusi wal khaba'is? Para ulama berselisih makna kata khubusi dan khaba'is ini. Sebagian ulama menjelaskan makna al-khubusi ini syaitan laki-laki sebagaimana yang diterjemahkan. Sebagian ahlul ilm memaknai al-khubusi ini maknanya bukan syaitan, tetapi maknanya adalah syar wal makruh, sesuatu yang jelek. Sesuatu yang jelek dan sesuatu yang dibenci. Ya, makna khubus ya, dari kata khabithah ya. Maka para ulama mengatakan bahwasanya al-khubus ini bisa juga bermakna adalah sesuatu yang jelek atau sesuatu yang dibenci, sehingga maknanya tidak mesti maknanya syaitan laki-laki. Jadi makna al-khubus ini memiliki dua makna, bisa memiliki makna syaitan laki-laki dan juga bisa mempunyai makna adalah sesuatu yang jelek dan sesuatu yang dibenci. Kemudian Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mengetahui ya, doa masuk WC ini kita mengucapkan Allahumma inni a'udzubika minal khubsi wal khaba'is, pertanyaannya adalah kapan doa ini dibaca? Apakah doa ini dibaca di waktu kita masuk WC, atau sebelum kita masuk WC, atau sebelum kita melepas pakaian di WC? Ya, maka ulama berselisih kapan diucapkan doa ini. Karena di dalam sebagian riwayat ya disebutkan bahwasanya Nabi sallam idza dakhala al-khala, dikatakan jika dia masuk WC. Kata dakhala telah masuk, menunjukkan bahwasanya Nabi membaca doa ini ketika beliau masuk WC, setelah beliau masuk WC. Dalam sebagian riwayat idza ayyadkhulul khala, jika dia mau masuk WC. Maka berdasarkan riwayat-riwayat yang berbeda ini, para ulama berselisih kapan disunnahkan seorang muslim
membaca doa ini. Pendapat yang paling benar adalah doa ini dibaca sebelum masuk WC. Ya, doa ini dibaca sebelum masuk WC. Ustadz, kalau seandainya saya ini kelupaan membaca doa ini ketika masuk WC, kelupaan, apakah boleh dibaca di dalamnya? Maka kalau seandainya dia kelupaan membaca doa ini sebelum masuk WC, maka tidak mengapa. Dia baca di dalam kamar mandi. Nanti kita akan jelaskan hukum berzikir di dalam WC. Maka kalau seandainya orang itu kelupaan membaca doa ini, maka nggak apa-apa dia baca ketika dia berada di dalam kamar mandi. Kemudian tentu kita mengatakan dibaca sebelum masuk WC ini kalau ada bangunannya. Kalau ada bangunan, Bang, kita misalnya pergi ke tengah hutan, ingin kencing, nggak ada WC-nya, ya, kapan membaca doa ini? Ya, atau seorang wanita misalnya mencari tempat WC tidak ada, kemudian dia kencing di suatu lembah, ya, di suatu tempat yang tertutup, yang mana tempat itu bukan WC, kapan dia membaca doa ini? Ya, kapan orang membaca doa ini? Para ulama khilaf juga dalam masalah ini. Yang benar dalam masalah ini adalah jika kita masuk di sebuah WC atau di sebuah tempat yang mana tempat tersebut tidak ada WC-nya, kita ingin buang hajat di suatu tempat yang mana tempat tersebut tidak ada bangunannya, ya, seperti kamar mandi, toilet dan semisal, tempat terbuka, tidak ada kamar mandi dan toiletnya. Kapan kita membaca doa ini? Kita baca doa ini ketika kita melepas baju kita, ketika kita menanggalkan baju kita, maka kita baca doa ini. Ya, seperti seseorang, ya, berada, ya, di suatu tempat, kemudian dia ingin buang hajat, tidak ada toilet, tidak ada kamar mandi, ya, akhirnya dia pun, ya, mencari tempat yang agak tertutup, kemudian dia kencing di sana. Ya, maka kapan dia baca doa ini? Dibaca ketika dia menanggalkan bajunya. Ya. Tetapi kalau berbentuk tempat seperti, ya, WC, toilet yang ada di rumah kita, maka kita baca sebelum kita, ya, masuk ke toilet tersebut atau sebelum masuk ke WC tersebut. Kemudian Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita punya anak misalnya, anak kita usia 1 tahun, 2 tahun, kemudian masuk WC, siapa yang membaca doanya? Ya, anak ulun kada hafal serta yang membaca doa. Taib. Apakah yang membaca doa itu ibunya saja, cukup ibunya berdoa, kemudian anaknya tidak perlu berdoa, atau seperti apa? Dan ini tentu kadang-kadang membawa anak ke WC ini sering dilakukan oleh ummahat ketika menggantikan popoknya misalnya, ketika memandikan anak tersebut, ya. Taib. Sebelum ulun jelaskan, maka kita harus tahu dulu, ya, tentang makna al-khala. Ya, ini harus dijelaskan dulu makna al-khala. Yang dimaksudkan adalah al-khala di sini adalah WC. Yang dimaksudkan al-khala di sini adalah WC. Adapun, ya, kamar mandi itu apakah dihukumi seperti WC? Contoh misalnya pian bisi kamar mandi, yang mana kamar mandi tersebut pian mandi di sana. Apakah di sini disunnahkan kita masuk kamar mandi ini mengucapkan doa ini? Ahlul ilm berselisih tentang masalah seseorang ketika masuk kamar mandi, ya, apakah dia membaca doa ini ataukah tidak. Para ulama mengatakan bahwasanya orang yang masuk kamar mandi dia membaca seperti, ya, ketika dia masuk WC. Ya. Kenapa kata mereka?
kata mereka bahwasanya ya, kata mereka ini sama ya, masuk WC dan masuk kamar mandi ini sama kata mereka ya. Maka tidak ada bedanya antara kamar mandi dengan WC ya, tidak ada bedanya antara kamar mandi dengan WC, maka ini sama. Sehingga kata mereka, kita pun juga mengucapkan doa tersebut ya, Allahumma inni a'udzubika minal khubsi wal khaba'is ya. Kemudian sebagian ahlul ilm mengatakan bahwasanya WC itu berbeda dengan kamar mandi ya, WC itu berbeda dengan kamar mandi ya. Bahwasanya kata mereka, hadisnya itu khusus untuk dukhulul khala, WC, bukan kamar mandi. Maka ketika orang masuk kamar mandi tidak mengucapkan doa ini, tidak mengucapkan doa ini, karena berbeda antara kamar mandi dengan WC. Wallahu taala alam. Kalau seandainya kamar mandinya tidak ada WC-nya, maka pendapat ini kuat ya, karena sebagian orang itu ada punya kamar mandi yang tidak ada WC-nya ya, maka pendapat ini kuat. Tapi kalau seandainya ya di kamar mandi itu ada WC-nya dan dia buang hajat di situ, maka dia mengucapkan doa ini, dia mengucapkan doa ini, sehingga ya orang yang memiliki kamar mandi kemudian ada WC-nya tetap dia mengucapkan doa ini. Tapi kalau seandainya kamar mandinya tidak ada WC, maka pendapat yang kedua ini lebih kuat ya, bahwasanya hadis ini hanya ketika kita itu masuk WC ya, masuk WC. Kemudian ketika kita punya anak tadi, anak kita ketika mau digantikan popoknya ya, kita bawa ke WC, kemudian siapa yang membaca doa ini? Anak kita ini masih kecil ya, tidak mengerti doa atau bahkan tidak hafal. Apakah ibunya mentalkinkan, mengatakan Allahumma inni kata anaknya, ataukah ibunya saja yang baca, atau seperti apa? Kata para ulama, kalau seandainya ibunya membawa anak ke WC, maka ibunya berdoa ya kepada Allah ya, masuk WC, kemudian memintakan perlindungan juga untuk anaknya. Jadi ibunya berdoa Allahumma inni a'udzubika minal khubsi wal khaba'is, kemudian juga dia memintakan perlindungan kepada Allah untuk anaknya. Dia mengatakan Allahumma inni u'idzuhu bika minal khubsi wal khaba'is ya. Dia mengatakan Allahumma inni u'idzuhu bika minal khubsi wal khaba'is ya. Jadi ibunya membaca, kemudian juga ibunya memintakan perlindungan kepada Allah untuk anaknya agar tidak diganggu oleh syaitan ya, agar tidak diganggu oleh syaitan ya. Kemudian Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini Syekh juga menyebutkan hadis ya yang lain. Kata beliau, sitru ma baina a'yunil jin wa aurati bani Adam idza dakhala ahadumul khala ay yaqula bismillah. Kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau meriwayatkan dari Rasulullah SAW ya, pembatas antara penglihatan jin dan aurat manusia adalah bacaan basmalah sebelum masuk tempat buang hajat ya. Dan Anas bin Malik juga pernah berkata, kata beliau, sebelum ya masuk ke tempat buang hajat, Rasulullah SAW membaca doa Bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan syaitan laki-laki dan syaitan perempuan. Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama ya, hadis yang beliau sebutkan ini, 3 hadis yang beliau bawakan memasuk WC ini semuanya lemah. Ya, semuanya
lemah. Sebagaimana saya jelaskan tadi, tambahan kata bismillah. Yang benar hadisnya adalah Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is, tanpa ada kata tambahan bismillah. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ya membaca doa ini, ya, ketika kita ya membaca doa ini, maka apakah boleh ditambahi dengan doa yang lain? Ya, misalnya dia menambahi dengan doa-doa yang lain. Apakah boleh? Tidak boleh. Karena ini adalah zikir. Maka zikir itu harus didatangkan sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak boleh seseorang keluar dari apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian, Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adab yang ketiga kata Syekh, mendahulukan kaki kiri ketika masuk dan kaki kanan ketika keluar. Ya. Hal ini kata beliau, anggota gerak sebelah kanan digunakan khusus untuk melakukan pekerjaan yang mulia, sedangkan yang kiri sebaliknya. Banyak dalil yang menerangkan masalah ini. Ya. Adab yang ketiga kata Syekh, ketika kita buang hajat, mendahulukan kaki kiri ketika masuk dan kaki kanan ketika keluar. Para ulama sepakat, bahkan Imam Nawawi menukil kesepakatan ini, bahwasanya disunnahkan ketika masuk WC itu mendahulukan kaki kiri. Berkata Imam Nawawi rahimahullahu taala, hadzal adab muttafaqun ala istihbabihi. Kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, adab ini ya, para ulama sepakat tentang disunnahkannya. Kata Imam Nawawi bahwasanya adab mendahulukan kaki kiri ini disepakati oleh para ulama. Taib. Kalau kita mengatakan mendahulukan kaki kiri ketika kita masuk WC, tentu ini adalah ketika tempat yang tertutup atau ada tempatnya, ada bangunannya. Kalau tidak ada bangunannya gimana Ustadz? Maka di sini tidak ada ketentuan. Ya, tidak ada ketentuan mana yang didahulukan kaki mana. Karena kita ya tidak tahu di mana kita mau berak. Ya, tidak tahu kita di mana mau buang hajat. Tentu perkataan ini adalah ketika kita masuk dalam suatu ruangan. Kemudian apakah disunnahkan ketika kita masuk ruangan tadi setelah mendahulukan kaki kiri, ketika kita masuk toilet itu, apakah disunnahkan pakai sendal atau pakai sepatu ketika masuk WC atau masuk toilet? Terjadi khilaf di kalangan para ulama dalam hal ini. Sebagian ahlul ilm mengatakan disunnahkan ketika seseorang itu masuk WC dia pakai sendal. Iya, dia pakai sendal atau pakai sepatu. Apa dalilnya? Mereka berdalil dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Habib Ibn Saleh. Beliau berkata, "Kana Rasulullah sallam idza dakhala al-khala labisa hidaahu." Kata Habib Ibn Saleh bahwasanya Nabi sallam jika beliau masuk WC, beliau ya memakai sendal, memakai sepatu beliau. Ya. Hadis ini terdapat kelemahan di dalam sanadnya. Lemahnya apa? Karena Habib Ibn Saleh yang meriwayatkan hadis ini tidak bertemu dengan Nabi. Maka hadis ini disebut oleh para ulama hadis yang mursal, terputus sanadnya. Kalau begitu, mana yang benar Ustadz? Tentu ya, kalau seandainya dia memakai sendal, memakai sepatu untuk terhindar dari najis, karena takut kakinya terkena najis dan susah untuk dihilangkan misalnya, maka tentu pakai sendal di sini dalam kondisi semacam ini tentu lebih baik. Ya, seseorang pakai sendal, pakai sepatu, ya, di kondisi di WC yang mana di situ banyak najis, maka ini tentu lebih baik. Tapi kita katakan itu suatu yang sunnah berat. Tapi kalau kita katakan itu lebih baik, tentu lebih baik, ya, untuk menjaga kesucian, untuk menjaga kebersihan. Ya. Maka kalau ditanya, kalau begitu, apakah sunnah memakai sendal? Tidak sunnah, tidak ada dalilnya. Tapi kalau kita katakan mana yang lebih baik, tentu lebih baik dia pakai sendal. Kalau seandainya tempat tersebut ya kotor
atau tempat tersebut penuh dengan najis, maka memakai sendal dia berhati-hati ya, menjauhkan dirinya dari najis. Kemudian adab yang keempat, kata Syekh, ya, membaca doa setelah keluar dari WC. Taib. Sebelum kita bahas adab yang keempat ini, membaca doa setelah keluar dari WC, apakah boleh kita ini ketika kita berada di dalam WC ini berlama-lamaan? Ya, misalnya seseorang ketika berada dalam WC buang hajat, buang air besar, menghayal dia. Ya, menghayal. Ya, biasanya itu banyak hayalan ketika seorang lagi buang hajat, menghayal jadi orang sugih, ya. Ya, menghayal berbisnis, ya. Ya, kadang-kadang apalagi orang baru-baru buka bisnis, ya. Maka ketika masuk WC dia menghayal, isuk kolehan dapat sekian, dikumpulkan sekian, kawan-kawan mobil kena dalam setahun. Ya. Kadang banyak menghayal orang itu ketika dia berada di dalam WC. Taib. Apa hukumnya? Orang itu berdiri lama atau berdiam diri lama di dalam WC, boleh apa tidak? Para ulama mengatakan hukumnya makruh. Orang itu lama-lama di dalam WC. Kenapa makruh? Pertama, kita itu disuruh cepat-cepat keluar WC. Kenapa? Karena ketika kita berada dalam WC, kondisi kita pada saat itu membuka aurat. Dan membuka aurat ini pada asalnya tidak boleh kecuali ada hajat. Dan di antara hajat adalah ketika orang buang hajat. Iya. Pada asalnya membuka aurat ini tidak boleh kepada siapapun kecuali ada keperluan. Di antara keperluan adalah kita buang hajat. Maka ketika orang itu berlama-lamaan, maka dia di sini membuka auratnya tanpa ada hajat tertentu. Makanya dimakruhkan oleh para ulama. Kemudian yang kedua adalah ijma. Ya, Imam Nawawi menukil ijma dalam masalah ini. Ya, bahwasanya tidak boleh orang itu berlama-lamaan di dalam WC, menghayal dan semisalnya. Kata Imam Nawawi, wa hadzal adab adamu italati, kata beliau, hadzal adab adamu italati al-qu'ud. Sesungguhnya adab buang hajat ini, kata beliau, seseorang tidak boleh berlama-lamaan di dalam WC. Ya, tidak boleh berlama-lamaan di dalam WC. Kemudian, ya, ada permasalahan. Ya. Kalau kita tahu tidak boleh berlama-lama di dalam WC, terus apa hukumnya? Orang berbicara ketika buang hajat. Misalnya, ya, tentu tadi ya, berlama-lamaan di dalam WC ini hukumnya makruh. Tidak sampai ke haram, tapi hukumnya adalah makruh. Ya, artinya tidak tidak dianjurkan. Kemudian apa hukumnya orang itu ya, berbicara di saat dia dalam toilet atau di dalam WC? Apa hukumnya berbicara? Contoh misalnya ketika berada di toilet ada telepon berdering, kemudian saya jawab, ternyata kawan berbisnis, ya, orang pesan sesuatu, ya, kebetulan pesanannya banyak, kalau tidak dijawab ini rugi saya, bisa jadi dia pergi ke tempat lain akhirnya lama, sambari dia buang hajat, sambari dia nelpon, ya. Apa hukumnya ketika dia berbicara di waktu buang hajat? Kata para ulama, ya, tidak ada dalil yang melarang. Tidak ada dalil yang melarang seseorang berbicara ketika berada di dalam WC. Adapun dalil-dalil yang dipakai oleh para ulama mengharamkan berbicara, itu semua dalil tidak sahih. Oleh karena itu pada asalnya boleh seseorang itu berbicara ketika dia berada di dalam WC. Berarti Ustadz menjawab telepon bolehlah, boleh, tidak ada masalah. Kalau emang diperlukan menjawab telepon maka jawab saja, maka tidak mengapa. Kemudian terus bagaimana kalau seandainya bukan berbicara tetapi dia berzikir? Boleh tidak? Ketika saya berada di dalam WC, di dalam toilet, saya berzikir. Seperti apa contohnya berzikirnya? Misal ketika saya bersin, saya mengucapkan alhamdulillah. Boleh tidak? Ketika saya berada di dalam WC, kebetulan saya bersin, kemudian saya mengucapkan alhamdulillah. Atau ada orang yang mengetuk rumah saya, assalamualaikum.
Kemudian saya berada di dalam WC, di dalam toilet, boleh tidak saya jawab waalaikumsalam, sedangkan saya berada di dalam WC atau di dalam toilet? Para ulama mengatakan bahwasanya ya, terjadi khilaf di kalangan para ulama dalam masalah ini, khilaf yang sangat panjang di kalangan ahlul ilm di dalam masalah ini. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya tidak boleh seseorang itu berzikir di dalam WC. Apa dalilnya? Dalilnya adalah kata mereka, karena Rasulullah SAW, ya, sesungguhnya Rasulullah SAW ada seorang sahabat yang lewat. Marra rajulun ala Nabi sallam yusallimu alaihi. Ada seorang sahabat lewat di hadapan Nabi, kemudian dia salam. Pada saat itu Nabi ya sedang dalam kondisi ya beliau tidak suci. Kemudian Nabi sallam tidak menjawab salam orang tersebut. Ketika selesai Nabi buang hajatnya, Nabi mengatakan, sesungguhnya yang melarang aku menjawab salammu adalah, kata Nabi sallam, sesungguhnya aku tadi tidak dalam kondisi suci dan aku tidak senang menjawab salam ketika tidak berada dalam kondisi yang suci. Ini jadikan dalil oleh sebagian para ulama bahwasanya berzikir di kamar mandi atau di toilet, di WC itu hukumnya tidak boleh. Tetapi sebetulnya hadis ini sudah dijelaskan oleh Nabi sebabnya kenapa beliau tidak menjawab salam orang tersebut. Bukan karena berada di dalam WC, bukan. Tapi Nabi tidak senang menjawab kalau beliau tidak dalam kondisi suci. Itu alasannya, bukan beliau berada di dalam kamar mandi. Sehingga tidak bisa dijadikan dalil bahwasanya hadis ini melarang seseorang itu berzikir di dalam kamar mandi atau di dalam WC atau di dalam toilet. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan boleh seseorang itu berzikir berada di dalam WC, di dalam toilet ketika dia butuhkan. Apa dalilnya? Dalilnya adalah banyak hadis. Di antaranya hadis Nabi sallam, kana Rasulullah sallam yadhkurullah fi kulli ahyanihi. Sesungguhnya Rasulullah sallam beliau selalu berzikir dalam setiap saat. Kata Aisyah, Nabi sallam beliau senantiasa berzikir dalam setiap saat. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi SAW senantiasa berzikir kepada Allah, baik itu di luar WC ataupun beliau juga berada di dalam kamar mandi. Kemudian dalil yang kedua, membolehkan berzikir di dalam WC itu adalah, dan ini dijadikan dalil oleh Imam Bukhari. Berdalil dengan hadis ini Imam Bukhari memperbolehkan seseorang itu berzikir di dalam kamar mandi atau di dalam toilet. Dalilnya adalah doa jima. Doa berjima. Orang ketika berjima, berhubungan intim suami istri, disuruh membaca doa. Ya. Allahumma jannibna wa jannibis syaitan ma razaqtana. Ya. Orang disuruh membaca doa tersebut. Ya. Padahal dalam kondisi dia berjima. Anda tahu orang dalam kondisi berjima, dalam kondisi tidak berbusana, kemudian dalam kondisi mungkin keluar najis dan semisalnya. Ya, tetapi disuruh dia untuk membaca doa tersebut. Padahal di situ zikir Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada bedanya kata para ulama ketika dalam kondisi semacam ini disuruh berzikir, terus apa bedanya ketika dia berada dalam kondisi ya di dalam kamar mandi. Oleh karena itu doa jima ini dibawa oleh Imam Bukhari di dalam sebuah bab beliau, bab tasmiyah ala kullil hal indal wiqa. Bab membaca bismillah dalam setiap keadaan dan ketika berjima. Oleh karena itu, pendapat yang paling benar wallahu taala alam di dalam masalah ini adalah tidak mengapa seseorang membaca zikir tertentu ketika dibutuhkan, ketika diperlukan. Contoh misalnya dia bersin, maka dia mengucapkan alhamdulillah. Atau ada orang salam, dia mengucapkan waalaikumsalam. Adapun kalau tidak ada hajah maka tidak perlu, karena zikir itu tempatnya adalah ya di tempat sesuatu yang layak. Ya. Tapi kalau ada hajat maka insya Allah tidak mengapa. Di antara dalil juga perbuatan salaf bolehnya berzikir dalam kamar mandi ini atau di dalam toilet adalah Ibnu Sirin.
seorang tabi'in, pernah ditanya, su'ila anir rajul ya'tisu fil khala. Ibnu Sirin pernah ditanya, wahai Ibnu Sirin, apa hukumnya seorang laki-laki yang bersin di dalam WC? Kemudian kata Ibnu Sirin, la ba'sa, kata Ibnu Sirin, la ba'sa yadhkurullah azza wajal. Kata beliau, tidak mengapa orang tersebut mengucap zikir kepada Allah ketika dia berada di dalam WC. Maka ini dalil yang sangat jelas dari seorang tabi'in membolehkan seseorang itu mengucapkan alhamdulillah ketika dia bersin di dalam kamar mandi. Wallahu taala alam, dari pendapat yang ada, maka pendapat yang mengatakan membolehkan ini lebih kuat ya, kalau ada hajah, ada keperluan. Kalau tidak ada keperluan, maka tidak perlu kita mengucapkan bismillah, atau tidak perlu kita mengucapkan dzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita selesai buang hajat, apakah kita disunnahkan mengusap kemaluan kita ketika kita selesai buang hajat? Ada sebagian orang kadang-kadang itu dia mengusap kemaluannya, kadang-kadang biar langis, takut ada tersisa. Akhirnya kadang-kadang kemaluannya itu diketek-ketek, kadang-kadang ditekan-tekan, biar, atau perutnya kadang-kadang ditekan-tekan, biar yang ada di dalam kemaluan itu keluar, kencingnya dan semisal, tidak ada tersisa lagi. Apakah disunnahkan demikian ketika kita selesai buang hajat? Jawabannya tidak. Tidak disunnahkan. Kalau sudah selesai maka sudah siram. Tidak perlu seseorang itu dia paksa-paksa mengeluarkan sesuatu di dalam dari kemaluannya. Takut ada tertinggal sesuatu dari kencing dan semisalnya, maka tidak perlu dipaksa, dipaksa, dan ini tidak ada sunnahnya dari Nabi SAW. Kemudian yang keempat, kata beliau, di antara adab adalah membaca doa setelah keluar dari WC. Setelah keluar dari WC, kita disuruh membaca doa. Apa doanya? Doanya adalah sebagaimana dalam hadis Aisyah, kata Aisyah, kana Nabi SAW idza kharaja minal ghaid qala ghufranak. Kata Aisyah, sesungguhnya Nabi SAW jika beliau keluar dari WC, beliau membaca ghufranaka, beliau mengucapkan ghufranaka, ya Allah, kami mengharapkan ampunanmu. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita ketika keluar dari WC disuruh membaca ghufranaka? Kenapa kita minta ampun? Apa hubungannya kamar mandi WC dengan minta ampun? Para ulama mengatakan, kenapa kita ini disuruh minta ampun ketika kita keluar WC? Pertama, ada beberapa sebab. Sebagian ahli ulama mengatakan sebabnya adalah ketika kita buang hajat, tentunya kita dalam kondisi tidak berzikir pada saat itu kebanyakannya. Maka akibat kondisi kita tidak berzikir inilah kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Akibat kita tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ahli ulama mengatakan tidak. Tetapi alasannya adalah seseorang meminta ampun kepada Allah ketika dia keluar WC karena takut dia muqassir, kurang bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan. Karena buang hajat ini nikmat. Anda bayangkan orang kalau bisa buang hajat selama setahun Pak. Luar biasa. Maka ini kan nikmat dan yang Allah berikan, orang memudahkan bisa buang hajat. Maka akibat dia kurang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita kurang bersyukur kepada Allah, maka kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian lagi mengatakan tidak, dan ini pendapat Imam Ibnu Qayyim. Kita meminta ampun kepada Allah ini kenapa? Karena manusia ini, tubuhnya, badannya ini membawa berat. Membawa berat. Sebagaimana juga manusia ini membawa berat dosa. Kita ini kalau belum berak terasa berat badan kita.
Kita ini kalau belum buang hajat terasa berat. Pian perhatikan aja. Kalau pian belum buang hajat rasa berat. Tapi kalau pian sudah buang hajat rasa hampul awak ini. Rasa ringannya luar biasa. Kenapa? Karena kita mengeluarkan kotoran. Terasa badan kita ini ringan. Maka kata para ulama, badan itu meringankan tubuh kita di badan ini dengan apa? Dengan mengeluarkan kotoran. Tetapi dosa itu juga membawa beban berat. Maka diringankannya dengan apa? Dengan meminta ampun. Sehingga cocok maknanya. Ya, kenapa orang itu WC? Karena dia meringankan, ya, mengeluarkan dari tubuhnya yang kotor-kotor sehingga hampul tubuhnya menjadi enak, ringan. Maka dosa pun demikian. Dosa ini membuat berat. Maka menguranginya adalah dengan istighfar. Makanya disuruh memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kata para ulama hubungan kenapa kita membaca ghufranaka setelah kita keluar dari WC. Iya. Kemudian Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan di sebagian buku-buku zikir juga disuruh membaca doa yaitu alhamdulillahilladzi adhaba anil adha wa afani. Ya. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang menjauhkan diriku dari kotoran dan menjagaku. Maka sebagian ulama, ya, diriwayatkan dari hadis Abi Dzar bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca doa alhamdulillah ini ketika beliau keluar dari WC. Tetapi doa ini hadisnya lemah. Doa alhamdulillahilladzi adhaba anil adha wa afani ini adalah hadisnya lemah. Kenapa hadisnya lemah? Karena di dalam sanadnya ada seorang rawi yang bernama Ismail ibnu Muslim al-Makki. Beliau ada seorang rawi yang para ulama sepakat tentang kelemahannya. Sehingga para ulama sepakat bahwasanya hadis ini adalah lemah. Maka hadis Abu Darda ini banyak sekali. Diriwayatkan dari hadis Hudzaifah, diriwayatkan juga dari hadis Abu Dzar. Maka semua hadis yang mengatakan membaca doa alhamdulillahilladzi adhaba anil adha wa afani ini semua hadisnya lemah. Oleh karena itu cukup ketika kita keluar dari WC kita mencukupkan doanya adalah ghufranaka. Kita mencukupkan doanya adalah ghufranaka. Kemudian Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita waktu kencing atau waktu buang hajat, ya, boleh tidak orang kencing itu dia dalam kondisi tidak duduk, kondisinya berdiri, ya, boleh tidak? Terjadi khilaf di kalangan para ulama tentang masalah kencing berdiri. Boleh tidak seorang muslim itu kencing berdiri? Ahlul ilm mengatakan bahwasanya tidak boleh seseorang itu kencing berdiri, ya. Kenapa? Mereka berdalil, ya, tentang hadis Aisyah. Kata Aisyah, barang siapa yang mengatakan Nabi SAW telah kencing berdiri, maka dia telah salah. Kata Aisyah, saya tidak pernah melihat Nabi SAW kencing berdiri. Yang kedua, sebagian ulama berdalil dengan hadis Ibnu Umar. Nabi SAW pernah berkata kepada Umar, kata Nabi SAW, ya Umar, la tabul qa'iman. Kata Nabi SAW, wahai Umar, janganlah engkau kencing berdiri. Dua hadis ini dijadikan dalil oleh sebagian ulama tentang tidak bolehnya kencing berdiri. Tetapi yang benar, kencing berdiri itu boleh, tidak makruh dan juga tidak haram. Kencing berdiri itu boleh, tidak makruh dan tidak haram, baik itu laki-laki ataupun wanita. Ya, baik itu laki-laki ataupun wanita, maka tidak makruh dan tidak haram. Apa dalilnya Ustaz? Pertama, dalilnya adalah hadis Hudzaifah. Ya. Kata Hudzaifah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah datang, ya. Ya, kata Hudzaifah, atan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam subatata qaumin fabala qa'iman summa da'a bima'in. Kata Hudzaifah, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah datang, ya, ke tempat sampah, ya, ke tong sampah di suatu kaum. Kemudian Nabi kencing di tong sampah tersebut, ya. Kemudian Nabi
Nabi pun kencing dalam kondisi berdiri. Nabi kencing dalam kondisi berdiri. Kemudian Nabi minta diambilkan air. Ini menunjukkan bahwasanya kencing berdiri boleh. Terus bagaimana dengan hadis Aisyah? Aisyah mengatakan Nabi tidak pernah kencing berdiri. Kita katakan Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berbicara apa yang beliau ketahui di dalam rumah. Di dalam rumah Nabi tidak pernah kencing berdiri. Nabi kencing duduk sebagaimana dikatakan oleh Aisyah. Aisyah memberitakan apa yang beliau ketahui dari kondisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun di luar Aisyah tidak tahu. Maka yang tahu itu menjadi hujjah atas yang tidak tahu. Kemudian dalil yang kedua yang dijadikan pelarangan kencing berdiri hadis Ibnu Umar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Umar, la tabul qa'iman." Wahai Umar, janganlah engkau kencing berdiri. Hadis Umar ini hadis yang lemah. Kenapa? Karena di dalam sanadnya ada seorang rawi yang bernama Abdul Karim Ibn Abil Makharik. Ini adalah seorang rawi yang lemah. Para ulama sepakat tentang kelemahannya. Oleh karena itu kencing berdiri ini boleh. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan Nabi SAW. Beliau pernah kencing berdiri. Ya. Nabi SAW beliau pernah kencing berdiri ketika beliau berada di luar rumah beliau. Kemudian kata Syekh di sini, ya, kalau kita sudah kencing, ya, selesai kencing, apakah disunnahkan? Ya, kita itu ketika kita selesai kencing, tangan kita ini kita basuh. Tangan kita ini apakah sunnahkan dibasuh, dicuci, disabun? Apakah ada sunnahnya? Karena di sini Syekh tidak menyebutkan. Tetapi apakah sunnahnya, ya, tangan kita ini dibasuh atau seperti apa, Ustaz? Maka sunnah tangan itu dibasuh. Ketika dia kencing, ya, tangan kita yang megang kemaluan dan seterusnya, itu sunnah dibasuh. Ya. Apa dalilnya? Adalah hadis Maimunah. Ya. Ketika Nabi mandi junub. Kata Maimunah, "Ightasala Nabi sallam min al-janabah, faghasala farjahu biyadi, summa dallaka biha al-haid." Kata Maimunah, sesungguhnya Nabi SAW beliau mandi junub. Kemudian beliau membasuh kemaluan beliau dengan tangannya. Kemudian beliau gosok-gosokkan tangan beliau tersebut ke dinding. Ya, beliau gosok-gosokkan tangan beliau itu ke dinding. Ini menunjukkan bahwasanya membasuh tangan setelah kita buang hajat itu disunnahkan. Tentunya kalau kita punya sabun itu lebih baik, ya, itu lebih bagus dan itu dianjurkan. Kemudian adab yang kelima, ketika buang hajat, di sini Syekh mengatakan tidak menghadap kiblat atau membelakanginya ketika buang hajat. Hal ini berdasarkan hadis Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Idza ataitumul gha'id fala tastaqbilul qiblah wa la tastadbiruha walakin syarriku aw gharribu." Kata Nabi sallam, jika kalian buang hajat, janganlah menghadap dan membelakangi kiblat. Akan tetapi menghadaplah ke timur atau ke barat. Abu Ayyub berkata, kami datang ke negeri Syam dan kami lihat WC telah dibangun menghadap Ka'bah. Maka kami berpaling darinya dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara adab yang kelima kata Syekh, tidak boleh orang kencing itu menghadap kiblat atau membelakanginya. Misalnya ini kiblat, di depan saya ini kiblat, maka tidak boleh kita kencing menghadap kiblat atau membelakanginya. Iya. Tetapi apa kata Abu Ayyub, kata Nabi SAW di sini, syarriku aw gharribu. Maka menghadaplah ke arah timur ataukah menghadapnya ke arah barat. Maka ini yang paling bagus. Tetapi permasalahannya di sini, apa hukumnya orang itu membuat kamar mandi yang mana arah toiletnya itu menghadap ke kiblat atau membelakanginya? Haramkah ataukah tidak? Kalau haram, haruskah dibongkar toilet di rumah ulun, Ustaz? Kalau seandainya menghadap ke kiblat atau membelakanginya, atau seperti apa?
Permasalahan ini permasalahan khilaf yang luar biasa di kalangan para ulama. Ada banyak pendapat dalam masalah ini. Pendapat pertama mengatakan haram, tidak boleh seseorang itu kencing menghadap kiblat atau membelakanginya, apapun keadaannya. Yang kedua mengatakan haram menghadap kiblat dan membelakanginya kalau tidak di dalam ruangan. Kalau di dalam ruangan, di dalam bangunan seperti toilet, WC dan semisalnya, maka tidak mengapa. Pendapat yang ketiga mengatakan bahwasanya tidak mengapa kencing menghadap kiblat dan membelakanginya. Iya. Pendapat yang keempat mengatakan bahwasanya menghadap kiblat dan membelakanginya larangannya terhapus. Larangannya terhapus. Pendapat yang kelima adalah mengatakan bahwasanya makruh hukumnya menghadap kiblat dan membelakanginya. Pendapat yang kelima inilah yang paling rajih. Pendapat yang kelima inilah yang paling rajih, paling kuat, yaitu kencing menghadap kiblat dan membelakangi kiblat itu hukumnya makruh. Baik orang itu di dalam ruangan, ya, kencingnya, toiletnya beruangan kayak seperti kita toilet, WC, ataukah tidak beruangan, tidak ada bangunannya, di alam bebas, ya, maka dua kondisi ini tidak boleh kita kencing itu menghadap kiblat dan membelakanginya. Kalau kita menghadap kiblat ketika kencing atau membelakanginya, maka ini makruh. Apa berdosa? Tidak berdosa. Afdalnya ditinggalkan. Apa dalilnya? Ya, tentang kemakruhan ini. Dalilnya adalah hadis Abu Ayyub yang dibawakan oleh Syekh tadi. Yang dibawakan oleh Syekh tadi, "Idza ataitumul ghaid fala tastaqbilul qiblah wa la tastadbiruha walakin syarriku aw gharribu." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika kalian buang hajat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan kalian menghadap kiblat dan jangan pula membelakanginya, tapi ke arah timur dan ke arah barat. Kemudian kata Abu Ayyub, kami datang, ya, ke negeri Syam dan kami lihat WC dibangun menghadap Ka'bah. Kemudian apa kata Abu Ayyub? Ini dalilnya. Maka kami berpaling darinya dan kami beristighfar. Kami beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini dalil yang menunjukkan tentang tidak bolehnya. Asalnya ini pengharaman, tetapi pengharaman ini dipalingkan, yang menjadi haram menjadi makruh dengan dalil apa? Dengan dalil hadis Ibnu Umar. Apa dalilnya? Hadis Ibnu Umar mengatakan bahwasanya, kata Ibnu Umar, pernah suatu hari, kata Ibnu Umar, saya memanjat rumah Hafsah. Fara'aitu Rasulullah sallam ala labinatain mustaqbilan Baitul Maqdis di hajatihi. Kata Ibnu Umar, pernah suatu hari saya memanjat rumah Hafsah, kemudian saya melihat Nabi SAW, beliau buang hajat, ya, menghadap Baitul Maqdis. Menghadap Baitul Maqdis. Kalau Baitul Maqdis, menghadap Baitul Maqdis berarti membelakangi Ka'bah. Karena di belakang Ka'bah itu Baitul Maqdis. Jadi kalau kita menghadap Ka'bah, maka di belakang punggung kita ini adalah Baitul Maqdis. Sedangkan di hadis apa? Nabi melarang orang itu buang hajat menghadap Ka'bah atau membelakanginya. Berarti di sini Nabi melanggar hadisnya dong. Nabi menghadap ke Baitul Maqdis. Kata para ulama, perbuatan Nabi ini menjelaskan hadis yang di awal tadi. Hadis yang disebutkan oleh Abu Ayyub, janganlah kalian kencing, buang hajat, menghadap kiblat atau membelakanginya. Larangan di sini sifatnya adalah makruh. Kenapa makruh, Ustaz? Karena Nabi melakukannya. Ketika Nabi melakukannya menunjukkan larangan itu sifatnya makruh. Nabi ingin menjelaskan kepada umatnya bahwasanya ini adalah sesuatu yang makruh, bukan sesuatu yang haram. Oleh karenanya kencing atau buang hajat, ya, menghadap kiblat atau membelakanginya ini makruh. Baik itu kita buang hajatnya di ruang tertutup ataukah di ruang terbuka, kedua-duanya dimakruhkan, menghadap kiblat ataukah membelakanginya. Apakah berdosa? Tidak berdosa. Apakah WC yang di rumah saya yang menghadap kiblat dihancurkan, Ustaz? Tidak perlu dihancurkan.
Tapi kalau seandainya Anda ingin mengubah ke arah timur, ke arah barat, itu lebih baik. Wallahu taala alam. Baik. Saya kira cukup ya pertemuan kali ini ya, pembahasan tentang masalah adab-adab buang hajat. Insyaallah nanti kita lanjutkan lagi ya adab yang keenam ya sampai selesai ya. Karena adab keenam ini panjang juga permasalahannya, permasalahan istinja dan istijmar, dan insyaallah nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Sebelum ulun tutup, kalau pian ada pertanyaan silahkan. Kalau ada yang bertanya, kalau nggak ada ya kita tutup. Yang dari online ada di belakang. Ini ada pertanyaan. Bismillah, ini yang bertanya Ustaz. Seorang anak perempuan yang sekolah di luar kota, bolehkah pulang tanpa disertai mahramnya? Ya, tanpa disertai mahramnya dijemput karena alasan harga tiket pesawat yang mahal. Jazakumullah khairan. Pertama, ya, Nabi SAW pernah bersabda, kata beliau, la tusaffiranna imra'atun illa ma'adhi mahramin. Kata Nabi SAW, tidak boleh seorang wanita safar kecuali bersama mahramnya. Maka hadis ini ya, hadis ini sangat jelas sekali melarang seorang wanita itu safar kecuali bersama mahramnya. Para ulama berselisih tentang masalah safar itu ada dua. Ada safar yang wajib, ada safar yang tidak wajib. Safar wajib ini maksudnya adalah safar seperti ibadah haji, ibadah umrah yang baru pertama kali. Maka ini adalah safar yang wajib. Maka safar yang wajib ini terjadi perselisihan di kalangan para ulama. Boleh enggak wanita yang tidak ada mahramnya dia safar tanpa mahram, yaitu ya bersama wanita-wanita lain ketika dia pergi haji. Terjadi khilaf yang kuat dalam masalah ini. Tetapi pendapat yang paling benar adalah tetap tidak boleh. Kenapa? Berarti wanita itu tidak memiliki kemampuan untuk beribadah haji. Ya. Kemudian safar yang mubah sifatnya. Safar yang mubah seperti yang ditanyakan ini. Ya, menjemput anak atau anak itu pulang sendiri, ya. Apakah boleh tanpa mahram? Jawabannya pendapat yang rajih tidak boleh. Ya, tidak boleh. Kenapa? Ya, karena hadisnya jelas. Kata Nabi, la tusaffiranna imra'atun illa ma'adhi mahramin. Janganlah wanita safar kecuali bersama mahramnya. Ustadz, harga tiketnya mahal. Kenapa sekolahnya jauh-jauh? Pertanyaannya. Ya. Tidak mengharuskan. Kalau Anda tahu harga tiket itu mahal dan Anda tidak memiliki finansial yang cukup, maka tidak perlu seorang itu memaksakan diri. Ya. Kalau misalnya ada di sekitarnya sekolahan yang mungkin ya di bawahnya, tetapi dia bisa sekolah di sana, sekolah sunnah dan seterusnya misalnya, kenapa dia harus memilih yang jauh sedangkan dia tidak memiliki kemampuan? Ya. Maka risiko dari itu adalah seseorang kalau dia tidak memiliki uang, harga tiketnya mahal dan semisalnya, maka tidak pulang. Ya, dia tidak pulang kecuali mahramnya yang menjemputnya. Ya, karena kita mengambil keputusan. Ketika kita mengambil sebuah keputusan, maka kita bertanggung jawab terhadap keputusan tersebut. Maka orang tua ketika mengambil keputusan anak saya harus sekolah di sini misalnya, ya, maka dia juga harus menerima risiko dari keputusan tersebut yang dia ambil. Ya. Oleh karena itu, belajar bagi seorang wanita dan yang lainnya itu bukan sebuah kewajiban. Maksudnya dia belajar untuk di pondok, di kuliah itu bukan sebuah kewajiban. Enggak harus belajar itu dia harus di pondok. Enggak harus dia belajar itu dia harus kuliah, enggak harus. Sehingga dia bisa belajar itu di mana saja.
ya, di tempatnya, di kajian, ya, maka itulah yang dia yang diperintahkan. Sehingga dengan alasan belajar dan semisalnya diperbolehkan, tidak. Itu bukan sebuah kewajiban, ya, bukan sesuatu yang wajib, ya. Dia harus safar keluar sana untuk belajar, karena ilmu itu bisa dia dapatkan di tempat dia. Oleh karenanya jawabannya tidak boleh, ya, tidak boleh, walaupun alasannya tiketnya mahal, maka tidak diperkenankan. Dan diperbolehkan wanita itu safar tanpa mahram kalau ada beberapa sebab. Pertama, dalam rangka berobat. Kalau seandainya tidak ada di tempatnya itu dokter yang baik, dokter yang bagus, kemudian dia harus safar ke luar negeri atau safar ke daerah. Orang Banjar harus safar ke Jakarta misalnya, karena di Banjar tidak ada rumah sakit khusus menangani penyakitnya, adanya ada di Jakarta saja misalnya, maka dia harus safar ke Jakarta. Maka demi untuk kesehatan maka boleh, ya, walaupun dia tidak ada mahramnya. Atau safar karena orang tuanya sakit parah dan tidak ada yang merawatnya, sedangkan dia sendirian terpisah dari orang tuanya. Dia kerja di luar kota misalnya, orang tuanya di desa, kemudian orang tuanya sakit parah, dia harus merawat orang tuanya, menemani orang tuanya dan seterusnya. Boleh tidak Ustadz saya safar ke tempat orang tua saya, kemudian saya tanpa mahram? Kalau tidak ada mahramnya maka tidak mengapa. Kondisi-kondisi darurat semacam ini diperbolehkan. Atau seseorang dia berhijrah karena di kotanya terjadi peperangan misalnya, terjadi peperangan, dia harus keluar dari kotanya, terjadi kerusuhan misalnya, sehingga tidak aman lagi dia tinggal di kotanya, dia harus keluar dari kotanya, misal, ya, berhijrah, pengungsi misalnya, karena negaranya diserang, kemudian dia keluar, ya, tanpa mahram, maka diperbolehkan. Kondisi-kondisi semacam ini diperbolehkan wanita safar tanpa mahram. Adapun di luar kondisi semacam ini, apapun keadaannya, tidak boleh dia safar tanpa mahram. Wallahu taala alam. Taib. Assalamualaikum Ustadz. Kalau misalnya ada satu tempat di rumah yang biasa dipakai anak-anak untuk mandi dan kadang-kadang buang air kecil, dan tempat tersebut juga sering dipakai untuk berwudu, apakah boleh membaca bismillah saat berwudu, atau tempat tersebut sudah dihukumi sebagai WC atau kamar mandi? Taib. Pertama yang ingin saya katakan, membaca bismillah saat berwudu ini hadisnya lemah. Ada 8 hadis dalam masalah ini, semua hadisnya adalah lemah, sehingga ketika berwudu itu tidak perlu mengucapkan bismillah. Ini pertama. Kemudian, ya, kalau tempat tersebut, ya, dipakai, ya, untuk, ya, buang air kecil, ya, dipakai juga kadang-kadang untuk berwudu, maka dilihat, ya, kegunaan tempat tersebut. Kalau asalnya digunakan untuk berwudu, maka pada asalnya untuk berwudu, maka dia bukan dihukumi WC, ya. Karena perbuatan anak-anak, jangankan di tempat itu, kadang-kadang dia kencing juga di kamar, di dalam kamar orang tuanya, ya, atas kasur, ya. Bukan berarti ketika anak-anak kencing di satu tempat dijadikan itu sudah WC, sehingga nanti orang tua kalau naik kasur baca doa, ya, masuk WC, tidak. Tetapi tempat itu dijadikan untuk apa? Kalau dibikin tempat untuk berwudu, maka tempat itu untuk berwudu. Kalau walaupun ada anak-anak masuk kemudian kencing dia di sana, maka tidak pengaruh, ya, kencing anak-anak tersebut untuk mengubah tempat tersebut. Maka tetap tempat tersebut tempat berwudu, bukan WC atau kamar mandi, ya, atau tempat khusus untuk mandi, ya, bukan WC. Taib. Bismillah apabila sudah berwudu lalu membasuh BAB anak-anak yang berusia 3 tahun, apakah itu membatalkan wudu orang tuanya, Ustaz? Kalau orang tuanya sudah berwudu kemudian membasuh BAB anak-anak, itu tidak membatalkan wudunya, tapi tangannya najis, maka harus dibersihkan tangannya, dicuci tangannya. Kalau sudah hilang najisnya maka tidak mengapa, wudunya tidak batal.
wudunya tidak batal. Menyentuh najis itu tidak membatalkan wudu, tetapi sebelum dia sholat maka dia bersihkan tangannya tersebut, dia cuci tangannya sampai hilang betul najisnya. Wallahu taala alam. Taib. Ada lagi pertanyaan? Cukup, Ustaz. Ya, taib. Mungkin itu saja yang dapat kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan kafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.